Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In tuti'u, jika taat kamu sekalian, alladzina kafaru, pada orang-orang kafir, yaruddukum, maka akan mengembalikan mereka orang-orang kafir, kum, pada kamu sekalian orang iman, ala aqabikum, atas beberapa tumit kamu sekalian. Artinya diajak murtad lagi. Kalau sudah murtad, fatan qalibu, maka kembali kamu sekalian, khosirina, dengan orang-orang yang rugi. Orang iman, jika kalian taat kepada orang-orang kafir, jika kalian mengikuti pada orang-orang kafir, maka orang-orang kafir itu akan mengembalikan pada kalian kepada tumit kamu sekalian. Artinya kamu akan diajak murtad lagi, kembali pada kekafiran lagi. Lalu kamu akan kembali dalam keadaan rugi. Setelah murtad kamu akan kembali menjadi orang yang rugi lagi, balik rugi lagi. Karena mati sewaktu-waktu oleh Allah diancam akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena itu kita sebagai orang Islam, orang iman, supaya betul-betul menjaga diri dari pengaruh-pengaruh orang-orang di luar orang Islam. Bahkan Allah iku maulakum, kekasih kamu sekalian. Bahkan Allah adalah kekasihmu, orang iman, penolongmu. Jadi kalau kamu tidak mau mengikuti orang kafir, lalu mereka mengancam kamu, mereka mengucilkan kamu nggak usah khawatir, sebab Allah akan menolong pada kalian. Wa huwa, dan Allah iku khairun nasirin, sebaik-baiknya zat yang menolong. Sanulqi, akan menjatuhkan kami Allah, fi qulubil ladzina kafaru, di dalam beberapa hatinya orang kafir. Fi qulubil ladzina, di dalam hatinya orang-orang kafaru yang kufur mereka. Akan kami jatuhkan ar-ru'ba, pada rasa takut. Bima, sebab apa-apa, asyraku, yang syirik mereka, yang mensekutukan mereka, billahi, kepada Allah. Ma, pada apa-apa, lam yunazil, yang tidak menurunkan sapa Allah. Ma, pada apa-apa, lam yunazil, yang tidak menurunkan siapa Allah, bihi, dengan ma, sultanan, pada dalil. Kami Allah akan menjatuhkan rasa takut di dalam hatinya orang-orang kafir. Sebab mereka sudah mensekutukan kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan dalilnya. Di kami Allah akan menjatuhkan rasa takut di dalam hatinya orang-orang kafir. Sebab mereka telah mensekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan dalilnya. Jadi mensekutukan pada Allah, yang mana Allah nggak menurunkan dalil yang membolehkan untuk syirik. Di malam yunazil bihi sultanan, yang mana syirik itu Allah nggak menurunkan dalil yang membolehkannya. Nggak ada satupun dalil dalam Quran maupun hadis yang memperbolehkan syirik itu.
Karena syiriknya, sehingga Allah akan menjatuhkan rasa takut di dalam hatinya orang-orang kafir. Maka kamu orang iman nggak usah takut dengan orang kafir. Kalau mereka mempengaruhi pada kamu, diajak untuk mengikuti mereka, nggak usah ikut. Kalau mereka mengancam, maka ketahuilah bahwa Allah akan menolong pada kalian. Dan Allah akan menjatuhkan rasa takut di dalam hatinya orang kafir. Wa ma'wahum, adapun tempat mereka, orang kafir, besok di akhirat, iku annaru, neraka. Wa bi'sa, dan sejelek-jeleknya apa neraka, matwaz zalimina, tempatnya orang-orang yang menganiaya. Besok di hari kiamat, di akhirat, orang kafir akan bertempat di dalam neraka. Dan neraka itu sejelek-jelek tempat untuk orang yang menganiaya, orang yang syirik. Walaqad shadaqakum, dan niscaya sungguh membenarkan pada kamu sekalian. Walaqad shadaqakum, dan niscaya sungguh membenarkan pada kamu sekalian, orang iman. Sapa Allahu Allah. Wa'dahu, pada janji Allah. Ittakhussunahum, ketika memerangi kalian, orang iman, atau menyerang kalian orang iman, pada mereka orang kafir, bi'idnih, dengan izin Allah. Sungguh-sungguh Allah telah membenarkan janjinya padamu, orang iman, ketika kamu sekalian menyerang pada orang-orang kafir dengan izin Allah. Ketika kalian menyerang orang kafir, Allah membenarkan janjinya padamu, orang iman, bahwa Allah akan menolong orang iman mengalahkan orang kafir. Janjinya Allah itu. Hatta, sehingga idza fashiltum, ketika takut kamu sekalian, wa tanaza'tum, dan berselisih kamu sekalian, fil amri, di dalam perkara, peraturannya Nabi maksudnya. Wa asaitum, dan menentang kamu sekalian, menentang pada perintahnya Nabi, min ba'di ma, dari setelahnya apa-apa, arakum, yang memperlihatkan sapa Allah, kum, pada kamu sekalian orang iman, ma, pada apa-apa, tuhibbuna, yang senang kamu sekalian. Maksudnya jarahan. Setelah kamu melihat jarahan, kemudian kamu menentang perintahnya Nabi, berselisih, sehingga akhirnya kamu menjadi takut. Sungguh-sungguh Allah telah membenarkan janjinya padamu, orang iman, ketika kamu menyerang pada orang-orang kafir dengan izin Allah. Sehingga setelah kalian melihat, setelah Allah memperlihatkan pada kalian apa yang kalian senangi, maksudnya saat itu sebagian orang iman berhasil memukul mundur, memukul kalah orang kafir, sehingga dapat jarahan. Ketika itu kalian menentang pada perintahnya Nabi, menyelisih perintahnya Nabi, sehingga kalian menjadi takut. Yang akhirnya orang iman bisa dipukul mundur oleh orang-orang kafir. Padahal tadinya sempat sudah menang, ya. Jadi sudah menang, bahkan sudah berhasil mendapatkan jarahan. Ternyata
sebagian dari orang iman melihat itu menentang perintahnya Nabi. Oleh Nabi diperintah sebelum perang bahwa masing-masing supaya tetap di tempatnya. Jangan ada yang pindah tempat sampai betul-betul menang. Ternyata saat itu yang berada di atas gunung melihat yang di bawah sudah menang dapat jarahan, ikut turun. Nah, dikhawatir kalau nanti nggak kebagian jarahan. Begitu turun, orang kafir balik naik ke atas, orang iman dipanai dari atas, hanya orang iman banyak yang terluka kemudian lari itu. Itu kejadian saat perang Uhud itu. Setelah Allah memperlihatkan padamu apa yang kamu senangi, maksudnya kamu melihat bahwa sebagian orang iman, yaitu yang di bawah sudah berhasil memukul mundur, mengalahkan orang kafir dan dapat jarahan, kemudian kamu menentang perintahnya Nabi, menyelisihi perintahnya Nabi. Sebelum perang sudah dipesan oleh Nabi masing-masing supaya berada di tempatnya sendiri-sendiri, nggak boleh pindah selama belum selesai perang. Nah, ternyata yang di atas gunung turun, maunya ikut mendapatkan jarahan, takut nanti nggak kebagian jarahan. Begitu turun, diserang ganti oleh orang kafir dari atas, akhirnya ketakutan terus lari. Minkum sebagian dari kamu sekalian orang iman, man ada orang yuri itu yang mengendaki siapa man, minkum sebagian dari kamu sekalian orang iman, man orang yuri itu yang mengendaki siapa man, ad-dunya pada dunia, maksudnya harta. Wa minkum dan sebagian dari kamu sekalian orang iman, man orang yuri itu mengendaki siapa man, al-akhirata pada akhirat. Sebagian dari kamu orang iman, ada orang yang mengendaki harta dunia. Sehingga begitu melihat temannya yang di bawah sudah menang, dapat jarahan, khawatir nggak kebagian, lalu meninggalkan posnya. Nah. Dan sebagian dari kamu sekalian orang iman, juga ada orang yang mengendaki akhirat. Orang yang niatnya cari pahala. Meskipun keadaan sudah kelihatan menang, namun karena perintahnya Nabi nggak boleh pindah tempat, sampai betul-betul perang selesai, ya nggak pindah tempat. Nah ini. Saat itu orang iman terbagi jadi dua kelompok ini. Yang satu betul-betul mengharapkan pahala akhirat, sehingga pesannya Nabi nggak boleh pindah, meskipun temannya sudah menang dapat jarahan, dia nggak pindah. Nah, tapi sebagian lagi ada yang tujuannya pengen cari dunia. Begitu melihat temannya sudah menang dapat jarahan, khawatir nggak kebagian, dia ikut turun, ikut meninggalkan tempatnya itu. Tsumma sarafakum, kemudian memalingkan siapa Allah kum pada kamu sekalian, anhum dari mereka orang-orang kafir. Tujuannya liyabtaliyakum, supaya menguji siapa Allah kum pada kamu sekalian. Kemudian Allah memalingkan padamu orang iman dari orang kafir. Yang tadinya konsentrasi menghadapi orang kafir, karena terpengaruh melihat temannya sudah menang dapat jarahan, akhirnya ngurusi jarahan, nah, orang kafirnya ditinggal. Adanya Allah membuat seperti itu, Allah ingin menguji padamu ya orang iman. Mana yang betul-betul niat cari akhirat, cari pahala, dan mana yang hanya niat cari dunia. Akhirnya kelihatan, ya. Yang niatnya cari dunia tadi itu, sudah dipesan oleh Nabi, nggak boleh pindah sebelum betul-betul selesai perang. Nah, melihat temannya dapat jarahan, ditinggalkan tempatnya, ikut rebutan jarahan. Sementara yang betul-betul niat cari pahala, bagaimanapun keadaannya tetap di tempat. Karena pesannya Nabi, nggak boleh pindah sebelum perang selesai. Nah, meskipun demikian, walaqad afa, dan niscaya sungguh telah mengampuni sapa Allah, angkum pada kamu sekalian orang iman. Walaupun tadinya seperti itu, ya ada yang terpengaruh
dunia sehingga meninggalkan taat kepada Nabi, meninggalkan perintahnya Nabi, namun pada akhirnya oleh Allah kamu sekalian tetap diampuni. Ini. Wallahu, adapun Allah iku dzu fadlin, yang mempunyai keutamaan, yang memiliki keutamaan alal mu'minina, atas orang-orang iman. Dan Allah itu zat yang memiliki keutamaan terhadap orang iman. Ya, termasuk itu. Ya, meskipun tadinya sudah terpengaruh dunia sampai tidak taat kepada Nabi, meninggalkan perintahnya Nabi, sehingga menyebabkan orang iman hampir kalah, banyak yang terbunuh. Meskipun demikian, akhirnya Allah tetap mengampuni. Ini berarti Allah memiliki keutamaan terhadap orang-orang iman. Sampai seperti itu belas kasihannya, sayangnya Allah terhadap orang iman. Walaupun sudah sempat salah, namun kalau betul-betul mau taubat oleh Allah, tetap diterima taubatnya. Faman taba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Yang penting betul-betul taubatan nasuha. Ketika itu tus'aiduna, naik kamu sekalian orang iman, maksudnya lari. Wala talwuna, dan tidak menoleh kamu sekalian. Wala talwuna, dan tidak menoleh kamu sekalian, ala ahadin, atas seorang pun. Padahal war rasulu, sedangkan Nabi iku yad'ukum, memanggil sapa rasul, kum, pada kamu sekalian, fi ukhrakum, di belakang kamu sekalian. Pada waktu itu, kamu sekalian orang iman lari. Karena diserang balik oleh orang kafir, ya akhirnya kamu semua lari. Dan kamu tidak menoleh pada seorang pun. Di saat lari itu, sudah pandangannya, konsentrasinya hanya ke depan. Tidak menoleh pada seorang pun. Meskipun waktu itu, Nabi memanggil-manggil padamu dari belakang. Saat orang iman pada berlarian karena diserang balik oleh orang kafir itu, di Nabi sempat manggil-manggil orang iman, ilayya ibadallah, hamba Allah kemari, jangan lari. Meskipun dipanggil-panggil Nabi seperti itu, kamu tetap lari, nggak noleh kepada seorang pun. Fa'athabakum, maka membalas siapa Allah kepada kamu sekalian, ghamman, pada susah, bi ghammin, dengan susah. Bi ghamman, pada susah, bi ghammin, dengan susah. Tujuannya likaila tahzanu, supaya tidak susah kamu sekalian. Di ghamman tadi itu, fa'athabakum, lalu membalas siapa Allah kepada kamu sekalian, memberi balasan siapa Allah kepada kalian, ghamman, pada susah. Susah karena kalah dalam perang Uhud. Bi ghammin, dengan susah. Susah karena memikirkan meninggalkan Nabi, tidak taat kepada Nabi. Tujuannya likaila tahzanu, supaya tidak susah kamu sekalian, ala ma, atas apa-apa, fatakum, yang telat apa ma, kum, pada kamu sekalian. Maksudnya nggak dapat jarahan. Wala, dan tidak susah. Wala, dan tidak, ma, apa-apa, asobakum, yang menimpa apa ma, kum, pada kamu sekalian.
Ketika itu, kamu sekalian orang iman lari dan tidak menoleh terhadap seorang pun. Sedangkan Nabi memanggilmu dari belakangmu. Setelah orang iman diserang balik oleh orang kafir, kemudian orang-orang iman lari, saking fokusnya lari itu sampai tidak menoleh kepada seorang pun. Padahal Nabi memanggil-manggil dari belakangnya. Akhirnya Allah membalas kesusahanmu karena kalah perang dengan kesusahan yang lebih besar, yaitu memikirkan pelanggaran, meninggalkan Nabi, tidak taat kepada Nabi. Agar kalian tidak merasa susah karena tidak mendapat jarahan dan banyak saudara-saudara imannya yang terluka dan terbunuh. Likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asobakum. Jadi akhirnya Allah memberi balasan pada kamu kesusahan karena kalah waktu perang Uhud dengan kesusahan yang lebih besar, itu memikirkan pelanggaran, meninggalkan Nabi, tidak taat pada Nabi, agar kamu tidak merasa susah karena tidak mendapat jarahan dan karena banyak temannya, banyak orang iman yang terluka dan terbunuh. Alamas wala ma'asobakum itu. Jadi orang itu kalau ada kesusahan yang lebih besar, maka kesusahan yang kecil itu enggak terpikir lagi. Nah, orang iman waktu perang Uhud banyak yang terbunuh, banyak yang terluka, itu kan susah. Terus berikutnya lagi nggak dapat jarahan, susah lagi. Nah, kesusahan itu ketutup oleh susahnya kalah perang, oleh susahnya tidak taat kepada Nabi. Nah, karena orang iman sehingga tidak taat kepada Nabi itu lebih berat mikirkannya, jadi lebih berat susahnya. Nah, karena susah itu sehingga nggak dapat jarahan, banyak temannya yang mati itu sudah nggak terasa. Nah, yang terasa, yang paling terasa yaitu nggak bisa taat pada Nabi, akhirnya kalah perang ini. Nah, saya ulangi keterangannya ayat ini. Ketika itu kamu sekalian orang iman lari dari medan perang dan tidak menoleh terhadap seorang pun. Padahal Nabi memanggil-manggil kamu dari belakangmu. Maka Allah membalas kesusahanmu karena kalah perang dengan kesusahan yang lebih besar. Itu memikirkan pelanggaran, meninggalkan Nabi, tidak taat pada Nabi. Agar kamu tidak merasa susah karena tidak mendapat jarahan dan banyak teman-temanmu yang terluka dan mati. Wallahu, adapun Allah iku khabirun, maha waspada, bima dengan apa-apa ta'maluna yang beramal kamu sekalian. Dan Allah itu maha waspada, Allah maha tahu terhadap semua yang kamu kerjakan. Jadi di ayat ini tadi diterangkan, di Allah memberi balasan kepadamu orang iman. Di Allah memberi balasan kepada kamu susah sebab kalah perang dengan kesusahan yang lebih besar. Susah kalah perang itu sudah susah, tapi oleh Allah dibalas dengan kesusahan yang lebih besar lagi, yaitu memikirkan pelanggaran sebab tidak taat kepada Nabi, sebab meninggalkan Nabi, tidak taat pada Nabi. Nah, adanya Allah membuat orang iman seperti itu supaya waktu perang nggak dapat jarahan, waktu perang banyak temannya yang terluka terbunuh, itu nggak merasa takut, nggak merasa susah, ya, dianggap biasa. Ya, orang kalah perang itu kan ya satu kesusahan tersendiri itu. Tapi karena mikirkan
gara-gara nggak bisa taat pada Nabi sehingga seperti ini, itu lebih susah lagi. Nah, jadi karena memikirkan susahan yang lebih besar, sehingga kesusahan-kesusahan yang kecil tidak dirasakan lagi. Tsumma anzala, kemudian menurunkan siapa Allah, alaikum, atas kamu sekalian orang iman, min ba'dil ghammi, dari setelahnya susah, Allah turunkan amanatan, pada rasa aman, tentram, tenang. Rupane nu'asan, ngantuk, yaghsha, yang menutupi apa ngantuk, ta'ifatan, pada segolongan, minkum, dari kamu sekalian orang iman. Kemudian Allah menurunkan rasa aman padamu orang iman setelah kamu mengalami kesusahan. Yaitu sebagian kamu mengalami rasa ngantuk. Ini kemudian Allah menurunkan pada kamu orang iman rasa aman setelah kamu mengalami kesusahan. Itu berupa sebagian dari golonganmu orang iman bisa ngantuk. Di waktu itu Musaikah, salah seorang sahabat Nabi, Musaikah, ngantuk sampai pedangnya jatuh. Ya. Kemudian Abu Tolha juga begitu, ngantuk. Padahal di medan perang itu. Sampai berkali-kali pedangnya jatuh itu. Jatuh, diambil lagi. Ngantuk lagi, jatuh lagi, diambil lagi. Nah, yang diberikan oleh Allah dirasa aman setelah mengalami susah tadi. Karena hampir kalah, banyak yang terbunuh, kan susah itu. Habis itu kemudian Allah menurunkan rasa aman sampai sebagian di antara kamu orang iman bisa ngantuk. Nah, di ngantuk itu juga rasa aman itu ya, itu nikmat itu. Kalau nggak aman nggak mungkin bisa ngantuk. Nah. Wa ta'ifatun, adapun segolongan, di golongan orang munafik, qad ahammathum, sungguh menyusahkan kepada mereka ta'ifah, apa anfusuhum, beberapa hati mereka. Diri maksudnya hati. Yazunnuna, menyangka mereka ta'ifah, billahi, kepada Allah, ghairal haqqi, pada selain hak. Yadunnuna, menyangka mereka ta'ifah, billahi, kepada Allah, ghairal haqqi, selain hak. Dhannal jahiliyah, dengan persangkaan jahiliyah. Sementara segolongan yang lain, ini adalah orang-orang munafik, hatinya susah. Sebab susah itu kemudian mereka menyangka yang tidak benar kepada Allah. Mereka menyangka yang enggak benar terhadap Allah dengan persangkaan jahiliyah. Jadi kalau yang orang iman tadi habis susah karena banyak temannya yang terbunuh, merasa aman sampai ngantuk-ngantuk. Sementara yang orang munafik hatinya susah. Hatinya tetap susah, kemudian menyangka yang tidak benar kepada Allah dengan persangkaan jahiliyah. Rupani, dirupani yadununa billahi ghairal haqqi dzanna jahiliyah, yaquluna, berkata mereka ta'ifah, hallana, adakah bagi kami, minal amri, dari perkara,
apa min syai'in sesuatu. Yaquluna berkata mereka Taifah, halana adakah bagi kami minal amri dari perkara apa min syai'in sesuatu. Prakteknya orang-orang munafik hatinya susah, kemudian menyangka yang enggak benar kepada Allah dengan persangkaan jahiliyah itu mereka ngomong. Nah, katanya kita ini dapat janji pertolongan. Lah kok enggak ada buktinya? Halana minal amri min syai'in. Nah, apakah kita akan mendapatkan sesuatu dari perkara? Artinya katanya Allah menjanjikan kita ini akan menang, akan dapat pertolongan. Tapi mana buktinya? Enggak ada. Nah, yang diucapkan oleh orang-orang munafik. Qul katakanlah wahai Muhammad, innal amro sesungguhnya perkara menang, kalah, kullahu semuanya amr ikulillahi bagi Allah. Kalau orang munafik berkata seperti itu Muhammad, maka jawab Muhammad, sesungguhnya perkara kalah menang dalam peperangan itu urusannya Allah. Maka nggak usah ngomong katanya kita ini dijanji dapat pertolongan mesti menang. Lah kok kalah, nyatanya mana ini? Nah, maka jawab Muhammad, sesungguhnya perkara kalah menang itu semua urusan Allah. Yang memberi kalah ya Allah, yang memberi menang juga Allah. Yukhfuna menyamarkan mereka Taifah fi anfusihim di dalam diri mereka, di dalam hati mereka, ma pada apa-apa la yubaduna yang tidak menampakkan mereka Taifah laka kepada engkau Muhammad. Orang-orang munafik menyamarkan di dalam hatinya apa yang tidak mereka tampakkan kepadamu Muhammad. Di orang-orang munafik itu menyembunyikan dalam hatinya sesuatu yang tidak mereka tampakkan kepadamu. Apa itu? Ini rupanya. Yaquluna berkata mereka, rupanya sesuatu yang disimpan dalam hatinya enggak ditampakkan kepada Nabi. Ini mereka ngomong dalam hati, laukana jikalau ada, lana bagi kami, minal amri dari perkara apa syai'un sesuatu, dilaukan jikalau ada lana bagi kami minal amri dari perkara apa syai'un sesuatu, makutilna maka tidak dibunuh kami, tidak dibunuh kita hahuna di sini. Ya, adapun yang disimpan oleh orang munafik dalam hatinya enggak diomongkan pada Nabi, itu mereka ngomong dalam hati. Kalau apa yang dijanjikan Muhammad itu benar, bahwa kita ini akan ditolong oleh Allah, pasti kita nggak akan terbunuh di sini. Laukana lana minal amri syai'un maqutilna hauna. Jadi mereka orang-orang munafik itu ngomong dalam hatinya, seandainya apa yang dikatakan Muhammad itu benar, bahwa kita akan ditolong oleh Allah, maka pasti di teman-teman kita nggak akan terbunuh di sini. Berarti Muhammad itu bohong itu. Yang disimpan oleh orang munafik dalam hatinya tidak disampaikan kepada Nabi. Qul katakanlah wahai Muhammad, kalau orang munafik ngomong seperti itu, beritahu Muhammad, lau kuntum jikalau ada kamu sekalian munafik, fi buyutikum di dalam beberapa rumah kamu sekalian, la baraja maka niscaya keluar sopo alladzina orang-orang kutiba yang ditulis
alaihim atas mereka alladzina apa al-qatlu mati akan keluar ila madhaji'ihim pada tempat mati mereka. Wahai Muhammad, katakan pada orang-orang munafik itu, seandainya kamu berada di dalam rumahmu, kalau memang qadarnya mati, maka pasti orang-orang yang diqadar mati itu akan keluar menuju tempat matinya. Jadi meskipun kamu berada di dalam rumahmu, kalau memang qadarnya mati, maka orang yang diqadar mati itu akan tetap keluar menuju tempat matinya. Bukan karena perang atau enggaknya sehingga mati itu tidak. Tapi mati itu sudah ada qadarnya. Meskipun tadinya di rumah, kalau memang qadarnya mati enggak di rumah, ya delalah punya keinginan untuk keluar dari rumah. Maka nggak usah ngomong, kalau apa yang dijanjikan Muhammad itu benar kita dapat pertolongan, mesti teman-teman kita nggak akan mati di sini. Nggak usah ngomong begitu. Orang mati hidup itu sudah ada qadarnya. Nah, termasuk kondisi saat ini. Nah, di kondisi saat ini kita sedang mendapat cobaan dari Allah di virus corona, COVID-19 ini. Nah, di dalam hadits Nabi bersabda, barang siapa yang ketika ada wabah taun menimpa, kemudian dia tetap sabar, niat mencari pahala, dan dia meyakini kalau umpama di saat seperti ini kemudian dia mati, itu berarti memang qadarnya mati, bukan karena virusnya itu. Kalau bisa punya keyakinan seperti itu, maka Allah akan memberi pada orang itu pahala sebagaimana pahalanya orang yang mati syahid, kan begitu. Nah, sama dengan ini, begitu. Nah, di masalah mati atau tidak itu bukan karena perang atau enggak. Banyak buktinya orang yang ikut perang tapi enggak mati. Juga tidak sedikit orang yang di rumah waktunya mati ya mati. Nah, maka yang dikatakan orang munafik itu enggak benar. Orang munafik tadi kan bilang, kalau apa yang dijanjikan Muhammad itu benar, bahwa kita ditolong oleh Allah, mesti teman-teman kita nggak akan mati. Nah, ini kok mati? Berarti nggak benar janjinya Muhammad. Lalu Allah berfirman pada Nabi Muhammad, katakan Muhammad pada orang-orang munafik itu, meskipun kamu berada di rumahmu, kalau memang qadarnya mati, tetap akan keluar menuju tempat matinya. Waliyabtalia, dan supaya menguji sapa Allah, waliyabtalia, dan supaya menguji sapa Allah, ma pada apa-apa fi sudurikum, di dalam beberapa hati kamu sekalian. Waliyumahhiso, dan supaya membersihkan sapa Allah, waliyumahhiso, dan supaya membersihkan sapa Allah, ma pada apa-apa fi qulubikum, di dalam beberapa hati kamu sekalian. Adanya Allah mengqadar seperti itu tujuannya supaya Allah menguji pada apa yang ada di dalam hatimu, dan Allah ingin membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Maksudnya adanya Allah mengqadar seperti itu, ada orang iman, ada orang munafik begitu, supaya yang iman ya kelihatan imannya, yang munafik ya kelihatan munafiknya. Allah ingin menguji pada apa yang ada dalam hatimu, dan Allah ingin membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Maksudnya Allah ingin memperlihatkan yang iman ya kelihatan imannya, yang munafik ya kelihatan munafiknya dengan ujian itu. Wallahu, adapun Allah iku alimun, mengetahui bidatis suduri, pada keadaannya beberapa hati. Dan Allah itu maha tahu terhadap apa yang ada di dalam hati. Maka hati-hati mengangan-angan sesuatu dalam hati itu harus hati-hati. Karena apa? Baru
diangen-angen pun Allah sudah tahu. Maka jangan sampai berangan-angan yang nggak benar seperti orang munafik tadi. Jadi kalau angan-angan, kalau mikir juga berpikirlah yang benar, yang positif. Kita selalu diajarkan husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah, nggak boleh suudzon, nggak boleh berprasangka jelek. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, tawallau yang berpaling mereka, minkum dari golongan kamu sekalian orang iman, yaumal taqa, pada harinya ketemu, sopo al jam'ani, dua perkumpulan orang iman dengan orang kafir waktu perang Uhud. Inna mastajallahum, sesungguhnya memelesetkan pada mereka, inna mastajallahum, sesungguhnya memelesetkan pada mereka, sopo asyaitonu, syaitan, biba'dima, sebab sebagiannya apa-apa, kasabu, yang telah mengerjakan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu orang iman pada waktu perang Uhud, di orang-orang iman yang lari dari medan perang waktu perang Uhud, pada hakikatnya mereka itu diplesetkan oleh setan sebab sebagian kesalahannya, bibak di makasabu. Mereka itu diplesetkan, disalahkan, dibuat salah oleh setan sebab sebagian perbuatannya, sebab kesalahannya menyelisih perintahnya Nabi. Oleh Nabi sudah dipesan masing-masing peleton, masing-masing supaya nempati posnya sendiri-sendiri. Keadaan apapun nggak boleh pindah sampai betul-betul perang selesai. Nah, ternyata mereka meninggalkan tempatnya, ikut rebutan jarahan. Akhirnya mereka pun oleh Allah dibuat lari meninggalkan Nabi itu. Jadi sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu orang iman waktu perang Uhud, di saat bertemunya dua golongan Nabi dan Abu Sufyan, waktu perang Uhud lari itu, sesungguhnya mereka itu dipelesetkan, dibuat salah oleh setan sebab sebagian perbuatannya, sebab sebagian kesalahannya, yaitu menyelisih perintahnya Nabi. Karena mereka salah di perintah Nabi untuk tetap di tempat kok ditinggal, sehingga akhirnya mereka dibuat lari oleh Allah meninggalkan teman-temannya yang lain. Nah, meskipun begitu, walaqad afa, dan niscaya sungguh mengampuni, walaqad afa, dan niscaya sungguh mengampuni, sapa Allah anhum, pada mereka. Meskipun sempat lari meninggalkan Nabi, nggak taat pada Nabi, hampir kalah, banyak terluka, namun pada akhirnya Allah tetap mengampuni kepada mereka. Jadi kalau kita lihat ini betapa maha pengampunnya Allah, betapa maha belas kasihannya Allah terhadap orang iman itu. Meskipun pernah berbuat salah, nggak taat pada Nabi, kemudian lari meninggalkan Nabi, hampir kalah, atau gara-gara dirinya begitu, orang iman hampir kalah, banyak yang terbunuh, namun pada akhirnya tetap diampuni oleh Allah. Di Allah itu maha pengampun, betul itu. Innallaha, sungguhnya Allah, iku ghafurun, maha pengampun, halimun, lagi maha bijaksana. Sungguhnya Allah itu maha pengampun terhadap orang iman, orang-orang yang mau bertobat, dan maha bijaksana. Meskipun orang itu berbuat salah, oleh Allah nggak langsung disiksa, ditunggu sampai mau tobat. Kalau sampai mati nggak mau tobat, baru nanti di akhirat disiksa. Bijaksananya Allah begitu. Berbeda dengan kita manusia. Kalau kita itu kadang-kadang sekali disakiti, oke, sabar. Dua kali sakiti, sabar. Lama-lama sabar, ada batasnya. Nah, itu kalau manusia begitu. Kalau Allah enggak. Nah, orang berbuat pelanggaran, tunggu. Berbuat lagi pelanggaran, ditunggu sampai tobat. Belum masuk tobat, ditunggu lagi. Nah, kalau sampai mati nggak mau tobat, baru nanti di akhirat disiksa.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu, janganlah ada kamu sekalian, janganlah menjadi kamu sekalian, iku kalladzina, sebagaimana orang-orang kafaru, yang kufur mereka, maksudnya orang-orang munafik. Wa qalu, dan berkata mereka, orang-orang munafik, li ikhwanihim, pada beberapa saudara mereka, orang iman maksudnya. Idza darabu, ketika bepergian mereka saudara, fil ardi, di bumi. Idza darabu, ketika bepergian mereka ikhwan, mereka saudara, fil ardi, di bumi. Au kanu, atau ada mereka saudara, iku huzan, beberapa orang yang berperang. Mereka berkata, laukanu, jikalau ada mereka saudara, laukanu, jikalau ada mereka saudara, iku indana, di sisi kami. Mamatu, maka tidak mati mereka saudara. Mamatu, maka tidak mati mereka saudara. Wa ma qutilu, dan tidak dibunuh mereka. Adanya Allah membuat orang-orang munafik ngomong begitu itu, tujuannya liyaj'ala, supaya menjadikan, liyaj'ala, supaya menjadikan sapa Allah dzalika, pada demikian itu perkataan, hasrotan, sebagai penyesalan. Hasrotan, sebagai penyesalan. Fi qulubihim, di dalam beberapa hati mereka, orang kafir, orang munafik. Fi qulubihim, di dalam beberapa hati mereka, orang munafik, orang kafir itu. Orang iman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang kafir, maksudnya orang munafik di sini maksudnya. Di kafir di sini maksudnya munafik. Wahai orang-orang iman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang munafik. Yang mana orang-orang munafik itu saat saudaranya, artinya orang iman, bepergian di atas bumi, atau saudaranya itu pergi perang, nah, kemudian mati, maka mereka ngomongnya begini, seandainya mereka ada di sisi kami, mereka nggak pergi, nggak perang, pasti mereka nggak akan mati, nggak akan terbunuh. Nah, diumpama orang-orang iman itu mau ngikuti saya tetap di rumah, pasti mereka nggak akan mati, nggak akan terbunuh. Salah dewe, kenapa berangkat perang? Nah, adanya Allah membuat orang munafik ngomong begitu itu, supaya hatinya itu makin menyesal. Nah, liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Adanya Allah membuat orang munafik berkata seperti itu, supaya hatinya itu makin menyesal, tambah nelongso. Nah. Jadi akibat dari ucapannya itu, ucapannya seperti itu, Allah menjadikan penyesalan yang sudah ada dalam hatinya itu makin menjadi-jadi. Nah, tambah nelongso nih, tambah ketune. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Ya Allah ingin menjadikan ucapan orang munafik dengan ngomong begitu itu makin bertambah, menyesalnya makin tambah, nelongsone. Umpama orang-orang iman itu mau tetap di rumah, ikut dengan kami, pasti mereka nggak akan mati, nggak akan terbunuh. Coba ikut kami. Nah, omongan begitu itu sengaja oleh Allah dikodarkan, diucapkan orang munafik,
supaya dengan ngomong begitu orang munafik makin nelongso, makin getun. Wallahu adapun Allah iku yuhyi menghidupkan siapa Allah, wa yumitu dan mematikan siapa Allah. Orang-orang munafik ketahuilah bahwa orang mati, orang hidup itu sudah ada qadarnya dari Allah. Allah menghidupkan dan juga mematikan. Orang mati hidup itu sudah ada qadarnya dari Allah. Bukan karena keluar, bukan karena perang terus jadi mati, atau karena di rumah nggak mati, tidak. Orang hidup mati itu sudah ada qadarnya dari Allah. Wallahu adapun Allah, bima dengan apa-apa ta'maluna yang beramal kamu sekalian, iku basirun melihat. Dan Allah melihat, Allah waspada terhadap apa yang kalian kerjakan. Bukan hanya dilihat saja, juga dibalas. Kalau itu berupa kebaikan, diberi pahala, dimasukkan surga. Kalau itu berupa kejelekan, diberi dosa, dibalas dosa, dimasukkan neraka. Wala in kutiltum dan niscaya jika dibunuh kamu sekalian, orang iman, fi sabilillah di dalam membela agama Allah. Au muttum atau mati kamu sekalian, mati di rumah, enggak dalam rangka fi sabilillah. La maghfiratun niscaya pengampunan minallahi dari Allah. Wa rahmatun dan rahmat iku khairun lebih baik mimma dari apa-apa ya jama'una yang mengumpulkan mereka orang kafir. Jadi orang iman, jika kamu mati karena membela sabilillah, mati dalam perjuangan membela agama Allah, atau mati di rumahmu sendiri, bukan dalam perjalanan membela agama Allah, maka ketahuilah bahwa Allah akan mengampuni dan memberi rahmat kepadamu. Yang mana pengampunan dan rahmat dari Allah itu lebih baik daripada harta dunia yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Jadi artinya kalau orang iman itu mati dalam perjuangan membela agama Allah, atau mati dalam keadaan di rumah, tetap oleh Allah akan diampuni, akan diberi rahmat. Yang mana pengampunan dari Allah, rahmat dari Allah itu lebih pol daripada harta dunia yang dikumpulkan orang kafir. Artinya pengampunan rahmat itu ya akan dimasukkan surga. Di orang iman mati dalam peperangan karena membela agama Allah, atau mati di rumah, tetap oleh Allah diberi surga, diberi pengampunan dan rahmat artinya surga. Yang surga itu nilainya lebih baik daripada harta dunia yang dikumpulkan orang kafir. Wala in muttum dan niscaya jika mati kamu sekalian orang iman, au qutiltum atau dibunuh kamu sekalian, la ilallahi niscaya kepada Allah, tuh syaruna akan dikumpulkan kamu sekalian. Ya, orang iman, seandainya kamu mati biasa, mati di rumah, atau kamu dibunuh, mati saat membela agama Allah, tetap kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kamu akan dikumpulkan kepada Allah, dikembalikan pada Allah. Fabima rahmatin, maka sebab rahmat, minallahi dari Allah, linta maka lemah lembut engkau Muhammad, maka lunak engkau Muhammad, lahum kepada mereka orang-orang iman. Di ayat ini peringatan Allah kepada Nabi. Sebab rahmat dari Allah, wahai Muhammad, sehingga kamu bisa lemah lembut, bisa lunak terhadap orang iman. Kamu bisa lemah lembut dengan orang iman itu karena semata-mata rahmat dari Allah. Termasuk rahmat Allah adalah Al-Quran. Huda wa rahmah. Di Al-Quran itu huda wa rahmah, sebagai petunjuk dan rahmat.
Ya, karena kamu diberi oleh Allah Al-Quran, sehingga kamu bisa menjadi lemah lembut terhadap orang iman. Walau kunta, dan jikalau ada engkau Muhammad, iku fadzon, keras perbuatannya. Gholizul qalbi, lagi keras hati. Jadi kalau fadzon itu perbuatannya kasar, hatinya keras. Lam faddu, maka niscaya bubar mereka orang iman, min haulika, dari sekitar engkau Muhammad. Min haulika, dari sekitar engkau Muhammad. Muhammad, sebab rahmat dari Allah, sebab Al-Quran, sehingga kamu bisa lemah lembut, bisa lunak terhadap orang iman. Seandainya kamu itu perbuatannya kasar, hatimu keras, maka pasti orang-orang iman yang ada di sekitarmu akan bubar. Artinya, supaya orang iman itu merasa senang betah di sekelilingmu, ya kamu harus lemah lembut, harus rahmat. Oleh karena itu, fa'fu, maka memaafkanlah engkau Muhammad, anhum, pada mereka orang iman. Wastaghfir, dan memintakanlah ampun engkau Muhammad. Wastaghfir, dan memintakanlah ampun engkau Muhammad, lahum, untuk mereka orang iman. Wasyawirhum, dan mengajaklah musyawarah engkau, dan bermusyawarahlah engkau Muhammad, pada mereka orang iman, fil amri, di dalam urusan. Oleh karena itu, Muhammad, maafkanlah orang-orang iman. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahannya, ada kurang-kurang pasnya, maafkan mereka. Dan mintakanlah ampun untuk mereka kepada Allah. Selain itu, kalau ada urusan, juga ajaklah mereka untuk bermusyawarah. Jadi Nabi saja yang mendapat wahyu dari Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi itu ada jaminan kebenarannya, oleh Allah masih diperintahkan untuk mengajak musyawarah terhadap orang iman. Apalagi kita yang bukan Nabi. Maka tentang musyawarah untuk penyelesaian masalah, ini betul-betul kita kedepankan. Jadi ketika ada masalah-masalah, baik itu intern di antara kita sesama orang iman, atau dengan orang-orang di sekitar kita, maka jalan terbaik untuk penyelesaiannya adalah dengan musyawarah. Karena Nabi sendiri oleh Allah diperintahkan untuk mengajak musyawarah terhadap orang iman, walaupun sebetulnya Nabi itu selalu dalam bimbingan Allah. Setiap ada masalah, Nabi dituruni wahyu oleh Allah. Itu pun untuk kemaslahatan kebaikan semua, oleh Allah Nabi juga diperintah untuk bermusyawarah dengan orang iman. Maka terutama sebagai pengurus, sebagai pengatur, dimanapun berada, di bab musyawarah ini supaya betul-betul dikedepankan, didulukan. Kalau ada urusan-urusan, apalagi urusan orang banyak, ya kita musyawarah, ngajak pengurus-pengurus yang lain untuk bermusyawarah. Di dalam musyawarah, yang perlu kita kedepankan yang pertama adalah yang menuju kekompakan dan kerukunan. Di bagaimana kita ini bisa makin kompak, makin rukun, itu yang perlu kita setujui. Yang kedua adalah untuk kelancaran dan peningkatan. Jadi kalau usulan-usulan itu sekiranya bisa menjadikan kita makin lancar, makin meningkat, apa salahnya kita setujui. Dan di dalam musyawarah tidak harus pendapat ketua musyawarah, tidak harus pendapat pemimpin yang diterima. Di semua peserta musyawarah itu punya hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Fa'idha azamta, maka ketika telah menetapkan engkau Muhammad, telah sengaja engkau Muhammad. Fa'idha azamta, maka ketika telah sengaja engkau Muhammad menetapkan hasil musyawarah, fatawakal, maka berserahlah engkau, maka pasrahlah engkau, 'alallahi, atas Allah.
ketika kamu sudah sengaja menetapkan suatu perkara, menyepakati hasil musyawarah, maka serahkan kepada Allah. Jadi ketika suatu perkara itu sudah dimusyawarah, kemudian sudah diambil kata sepakat, maka serahkan itu kepada Allah. Di prakteknya termasuk hasil musyawarah itu kita jalankan, kemudian setelah selesai musyawarah juga didoai. Jadi prakteknya faida azamta fatawakal ala Allah itu selesai musyawarah didoai, kemudian dikerjakan sakpol kemampuan, diusahakan apa yang sudah disepakati dalam musyawarah itu bisa dilaksanakan. Nah, kalau ternyata setelah dilaksanakan ada masalah, maka ya dimusyawarah lagi. Sesuatu yang disepakati dalam musyawarah itu kalau mau merubah ya harus musyawarah lagi. Jangan tahu-tahu oleh pengurusnya, oleh salah satu pengurusnya dirubah sendiri. Berarti nggak boleh. Ya, apa yang kita bahas, yang kita sepakati dalam musyawarah, kalau mau merubah juga harus musyawarah lagi. Innallaha sungguhnya Allah iku yuhibbu, senang siapa Allah, cinta siapa Allah, al-mutawakkilina pada orang-orang yang berserah, yang pasrah. Dan Allah itu senang terhadap orang-orang yang pasrah. Iyan surkum jika menolong pada kamu sekalian, orang iman, sapa Allah. Fala ghaliba maka tidak ada yang bisa mengalahkan. Fala ghaliba maka tidak ada yang bisa mengalahkan lakum pada kamu sekalian. Jika Allah menolong padamu ya orang iman, maka tidak ada orang yang bisa mengalahkan kepada kamu. Contohnya waktu perang Badar. Meskipun saat itu orang iman jumlahnya sedikit, sementara orang kafir jumlahnya banyak 3 kali lipat. Nah, karena Allah menolong pada orang iman sehingga orang iman tetap menang. Enggak kalah walaupun jumlahnya 3 kali lipatnya orang kafir itu. Orang iman 313, orang kafir 1000. Nah, itu contohnya waktu perang Badar. Wa iyakhdulkum dan jika merendahkan siapa Allah kepada kalian. Faman maka siapa kada ini alladhi orang. Di faman maka siapa kada ini alladhi yang suruhku menolong siapa man kum pada kamu sekalian. Di faman maka siapa kada ini alladhi yang suruhkum menolong siapa man kum pada kalian. Min ba'dihi dari selainnya Allah. Atau min ba'dihi dari setelahnya Allah. Min ba'dihi dari setelahnya Allah atau selainnya Allah. Sebaliknya, jika Allah mengendaki menghinakan padamu, maka siapa yang bisa menolongmu setelah direndahkan oleh Allah? Ada enggak? Enggak ada. Nah, kalau Allah mengendaki menghinakan, merendahkan kepada kamu, maka tidak ada orang yang bisa menolong pada kamu setelah direndahkan oleh Allah. Atau tidak ada yang bisa menolong kamu selain Allah. Contohnya waktu perang Uhud. Nah, meskipun saat itu jumlah orang iman banyak, di akhirnya sempat kalah. Contohnya itu. Kalau Allah berniat merendahkan, nggak bisa ada yang bisa menolong itu. Nggak ada orang yang bisa menolong. Oleh karena itu wa 'alallah dan atas Allah falyatawakkal maka hendaklah pasrah. Wa 'alallahi dan atas Allah falyatawakkal maka hendaklah pasrah. Coba al-mu'minuna orang-orang iman. Karena Allah yang berkuasa menolong atau merendahkan, maka orang-orang iman supaya pasrahnya kepada Allah. Sehingga Allah selalu memberikan pertolongan kepada orang iman. Wa makana dan tidak ada ikuli nabiyin bagi Nabi Muhammad apa ayyahulla bahwa mencuri sapa nabi. Enggak pantas, enggak mungkin nabi kok mencuri itu. Ayat ini ada asbabun nuzulnya.
Diterangkan di dalam hadis Abu Dawud, An Ibnu Abbas radhiyallahu an qala nazalat hadil ayah wa makana lin nabiyyin ayyahul fi qatifatin hamra'ah. Dikata Ibnu Abbas, ayat ini turun, di ayat ini wa makana lin nabiyyin ayyahul itu asbabun nuzulnya tentang selimut merah fuqidat yauma badrin, yang hilang waktu perang Badar. Setelah perang Badar orang iman menang, dapat jarahan, ada satu selimut warna merah belum sempat dibagi, ternyata hilang. Faqala ba'dun nas la'alla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadaha. Karena ada selimut merah yang hilang, belum dibagi dari jarahan, sudah hilang, terus ada sebagian orang ngomong, jangan-jangan ini dicuri oleh Nabi. La'alla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadaha. Barangkali yang nyuri, yang ngambil Nabi ini. Fa anzalallahu azza wa jal wa ma kana lin nabiyyin ayyagul. Lalu turunlah ayat ini, enggak mungkin, enggak pantas Nabi kok nyuri. Ila akhiril ayat. Itu dijelaskan di hadis Abu Dawud. Waman, dan barang siapa yaglul yang mencuri dia, yakti maka akan datang siapa orang bima dengan apa-apa golla yang mencuri siapa orang yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Barang siapa yang mencuri, maka besok di hari kiamat dia akan datang dengan membawa barang yang dicuri itu. Jadi kalau waktu di dunia nyuri selimut, ya nanti di hari kiamat akan bawa selimutnya itu. Kalau nyuri sapi, ya nanti sapinya itu dibawa di hari kiamat nanti. Tsumma tuwaffa, kemudian akan dibalas, akan ditetapi, sapa kullu nafsin, tiap-tiap diri, ma pada apa-apa kasabat yang telah mengerjakan sapa kullu nafas. Wahum la yutlamuna, wahum dan mereka iku la yutlamuna, tidak dianiaya mereka. Besok di hari kiamat, tiap-tiap diri akan dibalas, akan ditetapi sesuai dengan perbuatannya. Nggak ada yang dianiaya, nggak ada yang dikurangi pahalanya, nggak ada yang ditambahi dosanya. Semua dibalas apa adanya, sesuai dengan yang dikerjakan. Kalau itu baik, ya dibalas dengan pahala, diberi surga. Kalau itu jelek, dibalas dengan dosa, dimasukkan neraka. Nggak ada orang amalnya baik kok masuk neraka, nggak ada. Atau sebaliknya, amalnya jelek kok dimasukkan surga, juga nggak ada. Nah, itu namanya tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yutlamun. Afaman, adakah maka orang ittaba'a yang mengikuti siapa man ridwanallahi, pada keridhaan Allah, orang iman. Iku kaman, sebagaimana orang ba'a yang kembali siapa orang. Iku kaman, sebagaimana orang ba'a yang kembali siapa orang. Bisa khotin, dengan membawa murka. Minallahi, dari Allah. Wa ma'wahu, dan tempatnya orang itu jahannam, neraka jahannam. Artinya orang kafir. Wa bi'sal masiru, dan sejelek-jeleknya alas, sejelek-jeleknya tempat kembali adapun neraka jahanam. Wa bi'sal masiru, adapun sejelek-jeleknya tempat kembali adapun neraka jahanam. Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah, artinya orang iman, itu sebagaimana orang yang kembali dengan membawa murka dari Allah dan tempatnya neraka jahanam, maksudnya orang kafir. Apakah orang iman itu sama dengan orang kafir? Jawabnya pasti tidak sama. Jadi apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah, artinya orang iman, itu sama dengan orang kafir yang kembali dengan membawa murka dari Allah dan tempatnya adalah neraka jahanam? Apa orang iman itu sama dengan orang kafir? Jawabnya pasti tidak sama. Hum,
Maksudnya lahum, bagi mereka orang-orang iman, man ittaba'a ridwanallah, dihum maksudnya lahum, bagi mereka darajatun, beberapa derajat, indallah, di sisi Allah. Jadi kalau orang iman besok di hadapan Allah akan mendapatkan beberapa derajat. Nah, kalau orang kafir kan tadi itu masuk neraka jahanam. Nah, kalau orang iman di hadapan Allah nanti akan mendapatkan beberapa derajat. Derajat di surga maksudnya. Wallahu, adapun Allah iku basirun, melihat, bima, pada apa-apa ya'maluna, yang beramal mereka. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat terhadap apa saja yang mereka amalkan selama di dunia. Laqad manna, niscaya sungguh memberi anugerah sapa Allah alal mu'minina, atas orang-orang iman, id ba'atha, ketika mengutus sapa Allah, id ba'atha, ketika mengutus sapa Allah, fihim, di dalam mereka orang iman, mengutus rasulan, pada seorang utusan, rasulan, pada seorang utusan, min anfusihim, dari diri mereka, artinya dari golongan mereka. Yatlu, yang membacakan siapa Rasul, yatlu, yang membacakan siapa Rasul, alaihim, atas mereka orang iman, ayatihi, pada beberapa ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan siapa Allah, him, pada mereka orang iman, diampuni dosanya, dibersihkan dosanya. Wa yu'allimuhum, dan mengajari siapa Allah. Saya ulangi. Yatlu, yang membacakan siapa Rasul, alaihim, atas mereka orang iman, ayatihi, pada beberapa ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan siapa Rasul, him, pada mereka orang iman, disucikan dari kemusyrikan. Wa yu'allimuhum, dan mengajari siapa Rasul, pada mereka orang iman, wa yu'allimuhum, dan mengajari siapa Rasul, pada mereka orang iman, Alkitab, pada kitab Al-Quran, wal hikmata, dan hikmah, ilmu yang manfaat, al-hadith. Sungguh-sungguh Allah telah memberi anugerah kepada orang-orang iman. Itu ketika Allah mengutus di dalam orang iman seorang Rasul dari golongan mereka. Sungguh-sungguh Allah telah memberi anugerah kepada orang iman. Ketika Allah mengutus di dalam orang iman seorang Rasul dari golongan mereka sendiri. Yang Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah kepada orang iman. Rasul itu mensucikan orang iman dari dosa, dari kemusyrikan. Dan Rasul itu juga mengajarkan kepada orang iman kitab dan hikmah, Al-Quran dan Al-Hadith. Ini merupakan anugerah. Ya. Jadi diutusnya Rasul kepada orang iman dari golongan orang iman sendiri. Yang Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan orang iman dari dosa, dari syirik, mengajarkan kepada orang iman kitab dan hikmah. Ini merupakan anugerah dari Allah. Wa in, dan sungguhnya kelakuan, kanu, ada mereka orang iman. Wa in, dan sungguhnya kelakuan, kanu, ada mereka orang iman, min qablu, dari sebelum itu, sebelum datangnya Rasul, iku lafi dzolalin, niscaya di dalam kesesatan, mubinin, yang jelas. Sebelum datangnya Rasul, keadaan orang iman itu dalam keadaan sesat yang jelas, mati sewaktu-waktu, tinggal masuk neraka gitu saja. Nah, alhamdulillah dengan Allah ngutus Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah,
mensucikan orang iman dari dosa-dosa, dari kemusyrikan, mengajarkan pada orang iman kitab dan hikmah, sehingga kita yang tadinya jahiliyah, nggak ngerti halal haram, nggak ngerti hak batal, nggak ngerti dosa pahala, bisa jadi tahu semuanya. Ini merupakan anugerah Allah kepada kita orang iman yang harus kita syukuri. Nah, di praktek rasa syukur kita seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang oleh Allah dijamin semua dosa-dosanya diampuni, mati sewaktu-waktu pasti surganya. Nah, ternyata Nabi ibadahnya makin dipolkan. Sholat sunnah yang bagi orang iman lain itu merupakan sunnah. Nah, sholat malam yang bagi orang iman yang lain itu merupakan sunnah, bagi Nabi dijadikan suatu kewajiban. Dijelaskan di beberapa hadis, Nabi itu kalau sholat malam antara berdirinya, rukuknya, berdiri dari rukuk, sujudnya itu hampir sama. Padahal Nabi itu kalau sholat malam satu rakaat yang dibaca itu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Kalau yang bacanya lancar 1 juz setengah jam berarti 1 jam seperempat. Nah, 1 jam seperempat itu 1 rakaat. Berdirinya saja itu. Nanti rukuknya juga 1 jam. Sujudnya setiap sujud 1 jam. Nah, jadi 1 rakaat itu bisa 3 jam itu. Kalau kita lihat Nabi itu. Nah, padahal Nabi jelas oleh Allah sudah dijamin semua dosa-dosanya diampuni dan mati sewaktu-waktu pasti surganya. Ternyata Nabi seperti itu. Sampai karena saking lamanya berdiri, sholat, lamanya sujud, kakinya Nabi itu bengkak. Kemudian suatu saat oleh istri tercinta, Aisyah, ditanya Nabi, bukankah Nabi sudah diampuni oleh Allah semua dosa-dosanya? Nabi sudah dijamin oleh Allah pasti surganya. Namun kenapa Nabi masih sholat sampai kakinya Nabi bengkak? Oleh Nabi dijawab, afala akunu abdan syakuran. Bukankah saya ini adalah hamba yang bersyukur? Artinya, Nabi praktek seperti itu, sholat malam sampai seperti itu, sampai kakinya bengkak itu, Nabi ingin mempraktekkan rasa syukurnya kepada Allah atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi. Maka kita sebagai orang iman juga sama. Praktek kita bersyukur ya, di dalam menetapi ibadah ini makin lama makin ditingkatkan. Sholat 5 waktunya ditingkatkan, ngajinya semangatnya ditingkatkan, pengamalannya juga ditingkatkan. Nah, kemudian pembelaannya baik infak, sodako maupun yang lain juga ditingkatkan. Kemudian ketaatannya juga ditingkatkan. Sehingga betul-betul sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, mati sewaktu-waktu berhasil masuk surga selamat dari neraka. Awalamma asobatkum, adakah ketika menimpa pada kamu sekalian orang iman? Awalamma asobatkum, adakah ketika menimpa pada kamu sekalian orang iman, apa musibatun musibah? Di prakteknya kala dalam perang Uhud, banyak yang terbunuh waktu perang Uhud. Qad asobatum, yang sungguh telah mendapatkan kalian, qad asobatum, yang sungguh telah mendapatkan kalian, mitlaiha, pada 2 kali lipatnya musibah. Mitlaiha, pada 2 kalinya musibah. Maksudnya perang Badar. Jadi kalau waktu perang Uhud, orang iman yang terbunuh 70 orang. Waktu perang Badar, orang iman berhasil membunuh 70 orang kafir dan menawan 70 orang kafir. Kan 2 kali lipatnya itu. Qultum, maka berkata kamu sekalian orang iman, anna, bagaimana, hadza, ini musibah. Di anna, bagaimana, hadza, ini musibah. Hei orang iman, apakah ketika kalian terkena musibah dikala waktu perang Uhud, yang waktu perang Badar kalian sudah mendapatkan 2 kali lipatnya, kemudian kamu ngomong, kenapa kita kok bisa kalah? Nah, apa seperti itu? Apakah ketika kamu tertimpa musibah,
Kala waktu perang Uhud, 70 orang iman terbunuh, yang mana pada waktu perang Badar, kamu orang iman mendapatkan 2 kali lipatnya. Jadi kalau waktu perang Uhud orang iman terbunuh 70 orang. Saat perang Badar, orang iman berhasil membunuh 70 orang kafir dan menawan 70 orang kafir, kan dapat 2 kali lipatnya itu. Nah, kenapa kalian berkata, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kita kalah? Nah, di saat menang nggak dipermasalahkan, begitu kalah dipermasalahkan. Nah, perang Badar terjadi tahun 2 Hijriah, ya. Kalau perang Uhud terjadinya tahun 3 Hijriah. Nah, di perang Badar itu terjadinya lebih dulu daripada perang Uhud. Waktu perang Badar orang iman berhasil membunuh 70 orang kafir dan menawan 70 orang kafir. Saat perang Uhud orang iman terbunuh 70. Tapi ngomong, anna hadza, bagaimana ini kok bisa kalah? Kul, katakanlah wahai Muhammad, huwa, adapun musibah iku min indi anfusikum, dari sisi diri kamu sekalian. Muhammad, katakan Muhammad bahwa musibah yang menimpamu saat perang Uhud itu karena perbuatanmu sendiri, karena kesalahanmu sendiri. Jadi atur oleh Nabi supaya tetap di tempatnya masing-masing, malah kamu tidak taat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu iku qadirun, kuasa. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Membuat orang kalah, Allah kuasa. Membuat orang menang, juga Allah kuasa. Nah, maka ketika kita diberi musibah oleh Allah, dicoba oleh Allah, nah, supaya difahami itu dari Allah. Ketika kita dicoba yang jelek, ya difahami, disadari itu dari Allah. Saat kita diberi cobaan yang enak, yang baik juga, supaya difahami bahwa itu juga dari Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.